Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairani Busri dengan NIM K1A1222080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cerastoderma edul, mulai dari morfologi sampai manfaatnya bagi tubuh. Yang pertama yaitu morfologi. Cerastoderma edul adalah spesies kerang air asin yang dapat dimakan. Kerang ini ditemukan di perairan Eropa, dari Islandia di utara selatan ke perairan Afrika Barat sejauh selatan Senegal. Cangkangnya berbentuk oval, berusuk yang dapat mencapai 6 cm dan berwarna putih kekuningan atau coklat. Panjangnya biasanya mencapai dari 3,5 cm hingga 5 cm, tetapi terkadang mencapai hingga 6 cm. Cangkangnya yang berwarna kuning, pucat atau keputihan, putih kotor atau coklat. Cangkangnya juga berbentuk oval dan ditutupi oleh tulang rusuk yang diratakan di bagian tengah cangkang. Kelenjar pencernaannya berwarna coklat muda hingga hijau tua. Klasifikasi Cerastoderma edul: Phylum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Cardida, famili Cardidae, genus Cerastoderma, spesies Cerastoderma edul. Selanjutnya yaitu cara hidup. Kerang ini memiliki sejumput daging yang menyembul keluar cangkang yang digunakan sebagai kaki untuk bergerak dan berjalan. Cara kerjanya adalah dengan mendorong pasir, tempat di mana mereka berpijak, sehingga kerang bisa berpindah tempat. Kerang ini memiliki anggota tubuh semacam selang yang bernama sifon. Sifon ini terbagi menjadi dua saluran. Yang pertama fungsinya untuk menyedot berbagai jenis makanan seperti ganggang, plankton, dan organisme laut yang berukuran kecil lainnya. Kemudian saluran kedua fungsinya sebagai pembuangan sisa makanan setelah makanan selesai dicerna. Hidup kerang ini juga unik sekali karena tidak bisa merasakan sakit. Ini dikarenakan kerang merupakan hewan tingkat rendah yang memungkinkan mereka untuk tidak merasakan sakit. Penyebaran di laut. Cerastoderma edul adalah Mollusca bivalva dengan distribusi geografis yang luas di sepanjang garis pantai Atlantik Timur Laut dari wilayah barat Laut Barents dan Baltik ke semenanjung Iberia, ke Mediterania, Laut Hitam dan Kaspia, dan selatan di sepanjang pantai Afrika Barat. Spesies ini hidup terkubur tepat di bawah permukaan di pasir bersih, pasir berlumpur, lumpur atau dasar kerikil berlumpur, dan biasanya ditemukan di dataran intertidal dan daerah subtidal dangkal di muara, laguna, pesisir, dan teluk pantai terlindung. Cerastoderma edul dieksploitasi secara luas dan mendukung perikanan kerang komersial penting di seluruh jangkauan geografisnya. Selanjutnya yaitu cara menangkap. Yang pertama, pemilihan lokasi. Sebelum menangkap, penting untuk memilih lokasi yang tepat. Kerang ini biasanya hidup di perairan dangkal dengan substrat pasir atau lumpur. Nelayan atau petani kerang harus mencari daerah pantai yang memiliki kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan kerang ini. Yang kedua yaitu alat tangkap. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menangkap Cerastoderma edul di laut. Salah satu metode umum adalah menggunakan jaring tarik. Jaring tarik biasanya terbuat dari bahan tahan air dan dilengkapi dengan tali pengikat di kedua ujungnya. Nelayan akan menarik jaring melalui perairan dangkal, menangkap kerang yang terperangkap di dalamnya. Yang ketiga yaitu waktu penangkapan. Waktu penangkapan juga penting dalam menangkap kerang ini, karena kerang ini cenderung aktif pada saat pasang surut rendah, ketika mereka terlihat di permukaan pasir atau lumpur. Oleh karena itu, nelayan atau petani yang ingin menangkap kerang ini seringkali menunggu saat-saat ini untuk menangkap kerang sehingga penangkapan bisa lebih efektif.
Selanjutnya yaitu penanganan dan pemrosesan. Setelah kerang ini ditangkap, harus segera ditangani dengan hati-hati. Kerang yang hidup harus dipisahkan dari kerang yang mati, dan kerang yang terluka atau rusak harus dibuang. Setelah itu, kerang hidup dapat dibersihkan dan diproses sesuai kebutuhan. Budidaya. Yang pertama, persiapan tambak. Kedua, pemilihan bibit kerang. 3, mengerti kebiasaan kerang. 4, perawatan kerang dan tambak. 5, ukuran, tekstur, dan warna. 6, pantau ukuran. 7, kondisi makanan dan air. 8, masa hidup. 9, pemijahan. 10, fase hidup kerang baru. Kandungan gizi yang terdapat dalam kerang ini yaitu vitamin B12, vitamin A, vitamin C, kalsium, protein, zat besi, dan selenium. Manfaat kerang ini bagi tubuh. Yang pertama, mengatasi anemia. Kerang kaya akan kandungan zat besi. Zat besi sendiri sangat penting untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin yaitu protein khusus yang berfungsi untuk membawa oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Tanpa hemoglobin dalam darah, organ-organ tubuh tidak akan berfungsi dengan baik karena kekurangan oksigen. Nah, makan kerang bisa membantu meningkatkan hemoglobin dalam darah. Dengan begitu, penyakit anemia defisiensi zat besi bisa mendapatkan asupan zat besi yang cukup untuk membentuk hemoglobin. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi kerang bisa mendapatkan asupan lemak omega 3 yang tinggi dalam satu porsi kerang segar. Asam lemak omega 3 sendiri mampu menurunkan kadar trigliserida yang terlalu tinggi. Kadar trigliserida yang terlalu tinggi berisiko menyebabkan berbagai masalah jantung, seperti pengerasan pembuluh darah arteri dan serangan jantung. Akan tetapi, jangan makan kerang secara berlebihan, karena kerang mengandung kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi juga berisiko untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, membentuk dan merawat otot. Protein yaitu zat gizi berperan penting dalam membentuk massa otot sekaligus merawatnya dari kerusakan jaringan atau sel. Jika sering mengalami nyeri otot, protein juga bisa mempercepat proses pemulihan otot-otot yang kaku dan nyeri. Seperti makanan laut lainnya, kerang juga kaya akan protein. Kerang bahkan jadi sumber protein yang lebih sehat dari daging sapi atau ayam, karena kandungan lemak dan kalorinya lebih rendah. Yang keempat, manfaat kerang untuk sistem saraf. Agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sistem saraf dalam tubuh memerlukan vitamin B kompleks. Salah satunya yaitu vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 berisiko menyebabkan kerusakan saraf hingga penurunan fungsi otak. Yang kelima, membantu menjaga sistem imun. Ternyata, kerang juga punya kandungan zinc di dalamnya. Mineral ini sangat penting untuk mengembangkan sel yang membentuk sistem kekebalan tubuh.